Pemirsa, saatnya sekarang Anda kembali mengikuti NTV Prime Dialogue. Saya Doni De Keizer. Pemerintah berharap bisa meningkatkan pemasukan devisa ekspor untuk menjaga stabilitas ekonomi, terutama nilai tukar rupiah dan posisi neraca pembayaran ke dalam negeri. Dalam kebijakan terbaru pemerintah, pengusaha diwajibkan menyimpan 100% devisa hasil ekspor sumber daya alam di perbankan dalam negeri. Devisa ekspor sumber daya alam memang seharusnya ada dalam kuasa negara. Namun bagaimana target dan penata laksanaan kebijakan ini? Lalu bagaimana langkah selanjutnya agar kebijakan ini mulus bisa terlaksana? Kami ajak Anda untuk berdiskusi dengan narasumber yang keduanya kami hubungi melalui sambungan Zoom. Yang pertama adalah juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Ujang Komarudin dan juga ekonom Universitas Indonesia Nina Sapti. Pak Ujang, Bu Nina, selamat malam. Selamat malam, Pak Doni. Baik, terima kasih bersama kami Pak Ujang Komarudin dan juga Bu Nina Sapti. Sebelum mulai dialog, Bapak Ibu dan pemirsa, mari sama-sama kita simak dulu tayangan yang berikut ini. Bahwa kewajiban penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam dalam sistem keuangan Indonesia akan ditingkatkan menjadi 100%. Dengan jangka waktu 12 bulan sejak penempatan. Dalam rekening khusus DHE SDA di dalam bank-bank nasional. Pemanfaatan sumber daya alam Indonesia harus dioptimalkan untuk kemakmuran bangsa dan rakyat. Baik melalui pembiayaan pembangunan, perputaran uang di dalam negeri, peningkatan cadangan devisa, stabilitas nilai tukar. Selama ini dana devisa hasil ekspor kita, terutama dari sumber daya alam, banyak disimpan di luar negeri, di bank-bank luar negeri. Dalam rangka memperkuat dan memperbesar dampak dari pengelolaan devisa hasil ekspor sumber daya alam, maka pemerintah menetapkan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2025 untuk sektor minyak dan gas bumi dikecualikan dengan tetap mengacu pada ketentuan PP nomor 36 tahun 2023. Dengan langkah ini di tahun 2025 devisa hasil ekspor kita diperkirakan bertambah sebanyak 80 miliar dolar Amerika. Karena ini akan berlaku mulai 1 Maret. Kalau lengkap 12 bulan, hasilnya diperkirakan akan lebih dari 100 miliar dolar. Mari kita diskusikan. Saya ke Pak Ujang dulu. Pak Ujang, bagaimana menerjemahkan kebijakan baru Presiden Prabowo ini biar nanti pelaksanaannya DHE SDA 100% parkir di bank dalam negeri? Pak Ujang. Ya, ini kebijakan yang sangat strategis ya bagi negara, bagi Indonesia, dan sangat baik untuk kesehatan fiskal keuangan Indonesia. Di saat yang sama juga untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Yang selama ini dana-dana itu diparkir ya di luar negeri, tidak di Indonesia ya, tidak di dalam negeri, tidak di bank-bank Indonesia, maka kebijakan ini ingin memastikan bahwa ada katakanlah perbaikan tata kelola ya, terkait dengan persoalan devisa-devisa hasil sumber daya manusia yang ada di luar negeri tersebut. Ya, tujuannya kami melihat pertama yaitu bagaimana mengoptimalkan, memanfaatkan sumber daya alam Indonesia demi kesejahteraan rakyat. Jadi itu yang paling penting. Pak Presiden selalu mengatakan dalam banyak pidatonya bahwa tidak lain dan tidak bukan kepentingan beliau adalah kepentingan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jadi tidak perlu diragukan lagi terkait dengan itu. Oleh karena itu perlu ditata dikelola terkait dengan persoalan hasil ekspor ya sumber daya alam Indonesia yang ada di luar negeri tersebut. Yang katakanlah di peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2023 itu jumlahnya 30% ya devisa hasil ekspor.
Tetapi di PP yang baru nomor 8 2025 itu memastikan 100% gitu. Ini kan sesuatu yang oke untuk kebaikan rakyat, sesuatu yang oke untuk kebaikan bangsa. Dan kami yakin juga bahwa kebijakan ini juga ingin meningkatkan cadangan devisa di Indonesia. Bahkan tadi Pak Presiden mengatakan ya kurang lebih bisa mencapai 100 miliar US dollar. Ini luar biasa banyak, luar biasa besar jika seandainya ketentuan ini betul-betul diikuti dan dilaksanakan. Kami yakin dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden bahwa ingin mengelola bangsa ini, ingin menata bangsa ini termasuk terkait dengan persoalan devisa yang ada di luar negeri tersebut. Tentu yang paling baik adalah memastikan aturan ini bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya dari pelaku usaha begitu. Baik, Bu Nina, bagaimana komentar Anda terkait dengan kebijakan baru pemerintah ini, Bu Nina? Ya, ini sangat optimis ya bahwa ini akan memperkuat, tadi sudah disebutkan, cadangan devisa. Itu berarti kita bisa lebih mampu untuk mengendalikan nilai tukar ya. Jadi ini peluang kita untuk mengendalikan stabilitas nilai tukar. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja pertanyaannya berikut, efektivitas bagi perbankan kita ya. Jadi kalau tadi disebutkan perbankan nasional, maka yang menikmati margin dari keuntungan penempatan dana itu adalah bank-bank nasional, bank-bank yang ada di Indonesia ya. Nah, ini sangat penting karena kalau dia parkir di luar, yang menikmati marginnya bukan bank-bank Indonesia begitu, Ya. tapi bank di luar negeri. Jadi saya pikir dari sisi kebijakan makro adalah pengendalian moneter, pengendalian stabilitas nilai tukar. Dari sisi mikro itu adalah penguatan perbankan dan penguatan dari modal yang akan diakumulasi ya, terutama nanti kita lihat bagaimana hubungannya dengan Danantara yang merupakan sovereign wealth fund Indonesia ya. Jadi ada sisi di mana kita menjadi mengakumulasi modal di dalam negeri. Dan itu modal yang besar gitu ya, angka 80 sampai 100 miliar kalau kita bandingkan cadangan devisa kita 156 ya, sekitar itu angkanya sekarang. Berarti kita punya penambahan lebih dari separuh gitu ya, kenaikan lebih dari 50%, ya 80% kira-kira. Nah, ini 60%, 100 dari 156 berarti katakan kita memimpikan punya angka sekitar 250 lah di akhir tahun gitu kan. Nah, ini tentu saja perlu kerja keras ya bagi pemerintah Indonesia supaya efektivitasnya terjadi di dalam mengakumulasi modal dan mencairkan dananya untuk kebutuhan domestik ya. Jadi akan dinikmati oleh langsung oleh pasar domestik kita. Ya, kegunaan dari uang yang diakumulasi itu akan memperkuat posisi kapital di Indonesia, posisi modal Indonesia. Itu adalah inti dari makro dan mikronya ya. Saya pikir ini optimisme ini luar biasa, tetapi harus ditunjang oleh berbagai kemampuan administrasi yang baik ya, sehingga nanti efektivitasnya mencapai sasaran. Bu Nina, kalau dari kacamata eksportir misalnya, pelaku usaha ekspor, itu kan bicara untung rugi ya kalau bicara bisnis ya. Kenapa dia memilih parkir duitnya di bank luar negeri misalnya, dan dipaksa untuk sekarang di bank dalam negeri? Dari perspektif Anda, ini kita bicara untung rugi aja. Apa untungnya kalau kemudian diparkir dalam negeri? Di luar perspektif atau keinginan pemerintah nih? Ya, kalau efektivitas dari sisi eksportirnya itu kan beranggapan biaya penempatan dananya lebih murah kalau ditaruh di Singapura, katakan, karena suku bunganya lebih rendah. Nah, disinilah Indonesia harus bisa membuat daya tariknya sama ya. Alangkah jika kita mampu akumulasi modal besar itu kan kita bisa melakukan hal yang sama ya. Jadi bersaing di dalam efektivitas dan efisiensi dari sektor usaha. Nah, ini tantangan buat pemerintah. Mampukah bank-bank itu kemudian ke depannya menurunkan suku bunga? Jadi menjadi insentif untuk berinvestasi gitu kan. Karena kenapa Singapura membuat murah sekali supaya uangnya parkir di sana jadi insentif investasi tapi di Singapura. Nah, kalau ini kan kita harus membuat kekuatan domestik kita sedemikian rupa sehingga efisiensinya adalah menurunkan suku bunga di dalam negeri gitu, sehingga mendorong investasi dalam negeri. Nah, apakah mampu dalam jangka waktu cepat ya, kita harus lihat tahapannya ya. Jadi efisiensi dari perbankannya yang diuji gitu ya, karena toh pemerintah sudah melakukan kebijakan tapi perbankan kan perlu
perlu Ya. waktu ya untuk adjustment begitu, dan perlu kerjasama yang baik ya di dalam meningkatkan efisiensi perbankan kita. Ya, artinya kan pemerintah punya kuasa untuk menekan suku bunga bank dalam negeri seiring dengan penerapan kebijakan ini. Harusnya kan paralel ya Bu Nina ya? Ya, tapi kan tidak bisa didikte ya. Ketika kita bicarakan bahwa perbankan itu Bank Indonesia memberikan signal penurunan suku bunga, itu tidak serta-merta perbankan komersial akan mengikuti gitu ya. Jadi yang terjadi adalah eh, insentif ya sebetulnya yang Ya. sedemikian rupa dari pemerintah untuk menekan suku bunga itu sehingga menjadi daya dorong bagi investasi. Nah, PR itu kan harus diuji ya karena kita belum bisa mengatakan ekspektasi kita buruk atau baik, tetapi kan kita bisa mengatakan inilah tantangan ke depan sehingga mampukah kita sama efisiennya dengan perbankan Singapura ke Hmm. depannya gitu ya. Ya. Karena ini kan merugikan dari sisi profit perusahaan yang harus menempatkan kan, mereka Betul. berhitung-hitung dana, wah sekarang biaya lebih besar gitu ya. Tapi kalau ini kewajiban adalah kewajiban untuk kontribusi dalam perekonomian nasional kan ya. Jadi Iya. kita ingin win-win solution sebetulnya. Kalau dimulai dengan Bisakah bank-bank dengan pemerintah, Himbara gimana Bu Nina? Ya, itu memang perbankan nasional kita apa ya, lokomotifnya adalah Himbara begitu ya. Jadi bank kita tahu 4 bank besar kita itu ada Bank Mandiri, BRI, BNI begitu ya. Disitulah PR-nya begitu ya. Jadi ini bank-bank kita ini kan besar ya. Jadi artinya harusnya efisiensinya bisa secara teori ekonominya kan Hmm. dia economic of scale-nya besar gitu ya. Jadi harusnya bisa begitu. Tapi apakah dia efisien? Ini yang PR-nya kan. Karena daya tarik dari margin yang besar itu adalah ini gampang sekali membuat ini menjadi biaya tinggi begitu ya di Iya. dalam ekonomi dalam negeri gitu. Nah, ini PR-nya kan. Jadi bisakah perbankan kita bertahap menurunkan suku bunga karena sudah efisien kan? Kapitalnya besar nih sekarang yang masuk. Kalau kemarin kan kering gitu ya, kecil gitu. Nah, ini kan PR ke depannya. Jadi insentif apa yang diberikan pemerintah ya supaya uang itu suku bunganya rendah dan masuk ke sektorial Ya. gitu. Dan ini keinginannya cepat ya. Jadi artinya uang itu tidak parkir lalu tidur di perbankan, Betul. tapi harus diputar ke sektorial gitu. Ya. Ini PR besar pemerintah menciptakan peraturan yang insentifnya adalah masuk ke dalam sektorial dan tenaga kerja nantinya. Ya, baik. Ini juga PR-nya Pak Ujang harus menjawab ini, tapi nanti di segmen berikutnya Pak Ujang ya. Kita rehat dulu, nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.